Kayak bagus, terus abis terus kita ngebuat, kalau nggak salah aku tuh waktu itu buat sikat gigi bambu dan masih banyak lagi. Halo, nama aku Navela, aku dari kelas 12 IPS Ahwat. Aku asalnya dari SMP Cendekia Muda. Halo, nama aku Aisyah Al-Humaira. Seperti yang kalian tahu, Aisyah tuh banyak banget. Aku salah satu dari Aisyah di dunia ini. Aku kelas 12 IPA Ahwat, asal SMP-nya dari SMP Cendekia Muda. Halo, nama aku Aisyah, seperti kakak yang di sebelah ini, tapi biasanya aku lebih akrab dipanggil Ica. Aku kelas 11 IPS Ahwat, dan aku dari SMP Lab School UPI. Halo, nama aku Putri Fakira Ramadan dari kelas 11 IPA asal SMP Salman Al-Farisi. Halo, nama aku Amanda dari kelas 11 IPS. Aku dari SMP Cendekia Muda. Asik sih menurut aku, karena menurut aku tuh sekolah di sini tuh acaranya banyak, terus kayak lengkap banget, fasilitas pelajarannya kayak bagus. Terus abis itu menurut aku kakak kelasnya tuh friendly dan jadi sekolahnya tuh kayak emang gak ada membuli, terus emang lebih solidaritas dan gak ada senioritas. Mungkin itu aja dari saya. Sekolah di sini tuh asik banget, soalnya lingkungan sekolahnya juga seru, terus ada acara-acara yang nggak ada di sekolah-sekolah lain, kayak misalnya hunting flag sama kayak project-project gitu. Sebetulnya aku nggak mau banget masuk ke CM lagi, soalnya aku kan dari SD udah di CM, SMP-nya juga. Aku tuh pengen punya ngerasain suasana baru, punya pengalaman baru di sekolah lain. Aku udah coba daftar ke banyak sekolah dan udah sempat masuk ke satu sekolah, tapi ternyata nggak cocok dan akhirnya balik lagi ke SMA Cendekia Muda. Kalau aku juga sebenarnya sama kayak Amanda. Jadi kan SMP-nya tuh dari SMP Cendekia Muda. Terus nggak ada kepikiran banget lah mau ke SMA Cendekia Muda, soalnya pengen belajar dari lingkungan yang baru. Terus apalagi kan orang bilang tuh SMA tuh masa yang asik-asiknya gitu. Nah, kalau misalnya SMA Cendekia Muda kan baru buka banget waktu itu, jadi kayak masih ragu banget. Tapi karena pada suatu hari ternyata orang tua aku itu udah ngedaftarin, udah dari bayar juga, pokoknya tinggal masuk gitu. Terus bingung banget kan, tapi udah gak ada pilihan lain, jadi ikut aja. Awalnya sih masih kurang ikhlas, tapi karena udah pilihan orang tua juga, dan ternyata visi dan misinya tuh sesuai sama aku gitu, kayak tentang leadershipnya gitu. Jadi aku ikhlas dan semangat aja masuk. Kalau aku masuk ke SMA Cendekia Muda ini soalnya kan sebenarnya dulu tuh aku udah sempat keterima di salah satu SMA ya di Bandung. Nah, aku juga udah sempat ikut MPLS di sana. Tapi pas aku lihat ternyata toiletnya tuh kotor banget, nauzubillah. Terus kebetulan mamahnya Icah itu ngasih tahu mama aku buat cobain ke sekolah Cendekia Muda ini. Terus pas aku lihat ternyata CM itu bersih banget, soalnya kan toilet itu pentingnya buat perempuan, jadi aku masuk CM. Jadi menurut aku yang ngebedain sekolah Cendekia Muda sama sekolah yang lainnya itu, kalau di CM ini nilai agama sama akademik itu sama-sama dikejar kan, seimbang. Sedangkan kalau di sekolah lain itu kadang cuma ada yang agamanya doang yang dikejar atau akademiknya doang yang dikejar. Nah, itu yang ngebedain sekolah CM sama sekolah lainnya kalau menurut aku. Kalau menurut aku sih perbedaan sekolah CM sama sekolah lain itu pertama agamanya. Terus habis itu dari kelas 10 tuh minat dan bakat siswa tuh udah ditanyain, lebih ditekanin. Terus untuk kuliah juga di sini tuh kayak lebih diajarin, terus kayak lebih diluruskan tentang perkuliahan. Terus kayak ada project juga yang menurut aku tuh kerasnya tuh kayak belajar untuk kuliah gitu. Mungkin itu aja menurut aku.
Kalau pengalaman di SMA Cendekia Muda sih sebenarnya banyak ya, dan semuanya tuh seru-seru banget. Tapi yang nggak ada duanya dalam perjalanan hidup aku itu yaitu YBF atau Youth Bamboo Festival. Itu tuh kayak sebuah project yang diadain oleh SMA Cendekia Muda untuk bagaimana caranya siswa itu mengeluarkan ide untuk memanfaatkan bambu. Kan kayak apa gitu ya. Nah tapi ternyata itu tuh seru banget, dan kita tuh melaksanakan YBF itu tuh sekitar 2 bulan. Jadi prosesnya tuh dari pertama ngumpulin data, terus habis itu nyari permasalahan, nyari ide, lalu membuat produk, sampai akhirnya kita presentasi atau menampilkan produk-produk kita. Dan waktu kita mencari hal-hal tentang bambu itu sampai kita datang ke Bogor. Terus habis itu kita juga camping itu tuh untuk membahas tentang bagaimana ide-ide kita untuk YBF. Nah camping itu tuh bukan cuma sekedar mengeluarkan ide, tapi aku juga belajar di situ tentang kepemimpinan, karena saat itu aku jadi ketua kelas waktu masih kelas 10. Padahal dulu tuh waktu SMP tuh nggak ada apa-apanya gitu, bukan seseorang yang wah aku tuh biasa aja. Tapi pas kelas 10 ini tuh kayak ditekankan, diforsir untuk menjadi diri aku yang lebih gitu. Dan semua orang juga jadi makin dekat dan percaya. Terus kita ngebuat, kalau nggak salah aku tuh waktu itu buat sikat gigi bambu. Itu emang kayak biasa aja sih, tapi banyak banget maknanya. Terus sampai akhirnya kita mempresentasikan dan menampilkan karya kita. Dan YBF sendiri itu mungkin kalau menurut aku pribadi, ajaran hidupnya itu masih kerasa sampai sekarang, nggak kehitung banget, dan itu yang ngebentuk aku jadi sekarang kayak gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Menurut aku yang ngebedain guru-guru CM sama guru-guru lainnya itu, kita sama guru tuh kayak temen gitu. Jadi guru-gurunya tuh kayak friendly, terus guru-gurunya tuh canggih-canggih, kayak pengetahuan tentang teknologinya tuh benar-benar tinggi-tinggi semua. Guru-gurunya juga muda-muda, terus multi talenta semua. Guru di sini tuh hebat-hebat. Banyak guru di sini tuh lulusan dari luar negeri, kayak dari Yaman, Saudi, Malaysia, dan masih banyak lagi. Terima kasih kepada kalian yang udah nonton video kami, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, and subscribe. Kita tunggu kalian di sini ya. dadah.